Ya, sihir sudah menjadi bahasa mereka. Maka kepada kaum tersebut diutuslah seseorang yang mampu menaklukkan sihir. Namanya Musa. Di mana seorang Musa dengan tongkatnya sanggup menghadirkan ular besar, bahkan membelah lautan. Akhirnya sebagian dari kaum itu pun percaya kepada Musa dan risalah yang dibawanya. Pernah suatu masa sekelompok kaum sangat mengagungkan pengobatan. Ya, pengobatan adalah bahasa mereka. Maka kepada kaum tersebut diutuslah seseorang yang mampu menguasai pengobatan. Namanya Isa. Di mana seorang Isa sanggup menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Akhirnya sebagian dari kaum itu pun percaya kepada Isa dan risalah yang dibawanya. Di akhir zaman, kaumnya sangat mengagungkan perdagangan. Ya, perdagangan adalah bahasa mereka. Maka kepada kaum tersebut diutuslah seseorang yang mampu menguasai perdagangan. Namanya Muhammad. Di mana seorang Muhammad sanggup menjadi pedagang yang kaya raya. Akhirnya sebagian dari kaum itu pun percaya kepada Muhammad dan risalah yang dibawanya. Demikianlah masing-masing utusan berdakwah sesuai dengan bahasanya. Bahasa kaumnya Musa adalah sihir, bahasa kaumnya Isa pengobatan, bahasa kaumnya Muhammad perdagangan. Dan ternyata ada satu keajaiban besar di balik perdagangan. Ketika pintu-pintu rezeki dibuka, pada suatu kesempatan, Hermawan Kartajaya, seorang pakar pemasaran kelas dunia yang kebetulan seorang Kristiani keturunan Chinese, mengatakan Nabi Muhammad itu kan pengusaha. Mestinya si Muslim itu juga jadi pengusaha. Jelas Nabi Muhammad itu pengusaha, tepatnya pedagang. Di mana pada usia 20-an perdagangan sudah menembus negara-negara tetangga. Bahkan ia lebih lama menjadi pedagang ketimbang Nabi. Donald Trump, seorang pengusaha berambut pirang, pernah wanti-wanti, kalau Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda, tapi kalau Anda mati miskin, itu salah Anda. Saya sih tidak 100% setuju dengan pernyataan ini, namun ini sungguh layak untuk direnungkan. Di sisi lain, Khalifah Ali, seorang sahabat Nabi berambut hitam, pernah wanti-wanti, seandainya kemiskinan itu berwujud manusia, niscaya aku yang akan membunuhnya. Nah, sekiranya sekarang Anda masih miskin, ya tidak apa-apa, hanya saja pastikan Anda memiliki impian untuk kaya. Apapun warna rambut Anda, gurau teman saya. Kalau impian pun tidak ada, berarti Anda telah tersesat. Maka segeralah bertobat. Ngomong-ngomong, tahukah Anda cara paling sederhana untuk mengatasi kemiskinan? Yap, dengan memastikan diri Anda tidak miskin. Yang menggelikan, sebagian dari kita begitu pandai berkelit. Aslinya memang miskin, malah mengaku sederhana. Aslinya memang lamban, malah mengaku sabar. Aslinya memang pasrah, malah mengaku ikhlas dan tawakal. Aslinya memang pemalas, malah mengaku zuhud dan qanaah. Aslinya memang tidak sungguh-sungguh melakukan, malah ngomong inilah takdir. Aslinya memang tidak berniat melakukan, malah ngomong insya Allah. Padahal tidak sesempit itu makna sederhana. Sabar, ikhlas, tawakal, zuhud, qanaah, takdir, dan insya Allah. Kalau cuma begitu, itu sama saja Anda mengubur dalam-dalam pelangi ikhtiar. Mana boleh. Berujuk pada Islam, rupa-rupanya agama langit ini sangat serius menganjurkan penganutnya untuk kaya. Buktinya ini tertulis melalui ayat-ayat, diriwayatkan melalui hadis-hadis, dan dicontohkan langsung melalui Nabi. Terlebih lagi, sampai detik ini, saya tidak menemukan satupun ayat dan hadis yang menganjurkan untuk miskin. Yang ada hanyalah ayat dan hadis tentang bagaimana menyikapi kemiskinan. Lantas, manakah dalil-dalil yang menganjurkan untuk kaya? Inilah beberapa pesan Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai muslim yang kuat iman dan nafkahnya daripada muslim yang lemah. Meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. Bolehkah miskin? Pada kedua telapak tangan manusia terdapat guratan angka Arab, yaitu 18 dan 81. Kalau dijumlahkan, maka 18 ditambah 81 adalah 99. Kalau itu dirapatkan,
maka jadilah 1881, sama dengan 19 kali 99. Jumlah kata sholat di dalam kitab suci dengan berbagai kata turunannya juga 99. Seolah-olah ini semua mengisyaratkan sifat-sifatnya. Tuhan sendiri mempunyai sifat maha kaya, Al-Ghani, dan maha mengayakan, Al-Mughni. Nah, sebagai hambanya, manusia diwajibkan meniru sifat-sifatnya. Ini bermaksud manusia harus kaya dan harus mampu mengayakan orang lain. Bukankah selama ini manusia menjadi pengasih, bijaksana, dan adil karena meniru sifat maha pengasih, maha bijaksana, dan maha adil?